Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kenang momen duet Vanessa, kini Niki Tirta ajak Mayang Luciana duet bareng. Artis Niki Tirta mengajak Mayang Luciana, adik mendiang Vanessa Angel, berduet menyanyikan lagu yang berjudul Di Hati. Lagu karya Tengku Syafiq tersebut kini sudah memasuki tahap penggarapan video klip. Niki mengaku senang bisa bekerja sama dengan Mayang. Ia menilai Mayang adalah sosok yang multitalenta karena memiliki banyak bakat. Bahkan ia merasa seperti mengenang momen 10 tahun lalu saat berduet dengan mendiang Vanessa Angel. Lebih lanjut, Niki juga menyebutkan bahwa debutnya pertama kali menjadi penyanyi adalah bersama Vanessa Angel. Sampai saat ini, pria berusia 39 tahun itu telah meluncurkan 9 lagu. Di penggarapan video klip kali ini pun mengusung konsep untuk mengenang mendiang Vanessa. Sebagai informasi, pada 2012 lalu Niki Tirta pernah berduet dengan Vanessa Angel membawakan lagu Indah Cintaku. Berikut wawancara dengan Niki Tirta dan juga Mayang Luciana. Sekarang aku yang ngajak Mayang gitu. Kebetulan maksudnya aku kan dulu memang nggak pernah nyangka kalau aku akan terjun di dunia nyanyi gitu. Maksudnya single pertama kita langsung diterima baik, booming dan lain-lain. Dan aku ngerasa kayaknya aku juga harus ngasih yang terbaik juga nih, karena aku ada di industri musik pada saat ini juga karena Echa. Aku juga harus bisa punya semangat yang sama seperti Echa ketika mengajak aku, dan sekarang aku mengajak Mayang gitu. Booming banget kan itu lagu ya, fenomenal gitu, sampai sekarang juga masih selalu dikenang. Iya. Gimana mungkin nih sekarang ngeluarin single lagi berdua? Pengen punya harapan sama mungkin? Ya gini sih, kalau aku ya, kalau boleh mewakili berdua gitu. Dulu sama Echa itu nggak ada ekspektasi apapun, ngerti dunia musik aja enggak. Tiba-tiba, wow, waktu itu RBT zamannya peringkat 1 di mana-mana gitu, terus chart radio di mana-mana, top 5 gitu. Benar-benar nggak ada ekspektasi apapun, dan itu yang aku terapkan sekarang buat semua karyaku gitu, bahwa aku ekspektasinya nol. Bersyukur banget kalau sampai diterima dan sampai booming. Tapi kalau memang mungkin kenyataannya lain, ya udah, sebuah karya yang aku hasilkan yang bisa dinikmati aja. Tapi Kak Niki nih kayaknya nggak berubah ya, zaman 10 tahun lalu kayak masih tetap awet muda aja nih. Tipsnya apa sih? Kemarin sama kakaknya sama adenya tetap sama gitu. 10 tahun masa sih? Iya loh. Tipsnya apa sih awet muda banget? Enggak, ada lah bedanya. Iya loh. Nggak ada? Nggak ada. Apa deh? Nggak tahu ya. Aku juga nggak ngerti sih. Kadang aku pengen jadi tua. Maksudnya gini, dilema juga kan buat aku ya. Ketika mau jadi peran yang berkeluarga, punya anak, kadang muka nggak mendukung, walaupun udah dijenggotin, dibrewokin gitu ada gitu, tapi kayak kurang mendukung gitu. Tapi mau di ke anak muda juga, orang juga udah tahu umurnya gitu. Jadi kayak kadang dilema juga, gue udah bisa jadi bapak nih, ya kan. Tapi ya bersyukur aja lah. Sekarang bisa sama Mayang juga, ternyata mukanya masih mendukung lah buat duet sama Mayang, ya gak sih? Tapi itu jadi sebuah keuntungan atau tadi ada kerugiannya atau gimana gitu jadi? Fasenya tuh udah lewat Mbak. Kayak dulu pengen banget awet muda gitu. Sempet kayak stuck gitu kan. Aku pengen lebih tua mukanya gitu. Dibrewokin. Tetap aja. Yang video klip Indah Cintaku itu aku udah lumayan mau brewok-brewokin tuh. Ada brewoknya.
terus kesini-sini kok jadi kayak orang berantakan gitu kan, terus kayak tetap bilang enggak nih, nggak bisa, masih belum bisa kuliahan lagi. Ya udah akhirnya jalanin aja yang bisa aku jalanin, dan sekarang kontribusinya ya di karya musik yang ya ternyata ada untungnya juga sekarang kan, masih bisa barengan sama Mayang yang dulu aku ketemu Mayang masih 6-7 tahun. Si kacamata bondol gitu. Waktu itu seru, ini adekku Kak, katanya kan manggil aku Kak juga, Eca. Iya, dia rajin juga peles gitu. Oh iya, terus tiap kali kita satu project kan sering banget dulu, pasti ngasih lihat videonya tuh. Nih lihat deh, sekarang udah jago, udah bisa main kayak gitu, gitu. Ada tuh videonya gila, keren banget. Maksudnya aku ya sampai sekarang nggak bisa gitu. Terus sekarang beneran udah mulai tampil di mana-mana, dapat offer dan lain-lain. Gitu. Ya udah, kemarin aku bilang kayaknya ini saat aku untuk narik. Kebetulan aku kan kerja juga di suatu label sebagai visualnya gitu, menggarap visual dari musik yang dihasilkan. Jadi deh aku temuin ke produserku. Itu tidak ada pemaksaan gitu, berarti ya udah silahkan yang produserku aja yang memutuskan mau apa enggak. Terus akhirnya kan dites nyanyinya, terus dilihat juga di media sosial, oh sekarang udah jago banget nih gitu. Ya udah langsung pada saat itu juga oke. Sama Niki tapi ya duetnya. Ya udah nggak masalah. Mungkin mau ngulang momen atau mungkin ada momen-momen yang bisa diulang di saat bikin video klip sama Cati Amrista. Mengulang momen, mengulang keberhasilan itu tidak pernah terpikirkan, karena aku ekspektasinya nol setiap kali berkarya. Semuanya kembali ke masyarakat, diterima atau enggak. Berita selanjutnya datang dari pasangan selebritis Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe dibuat kecewa lagi. Pasangan selebritas Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kembali dibuat kecewa ketika hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Mereka kecewa lantaran Christopher Stefanus Budianto alias Stefan tidak hadir di ruang sidang. Stefan adalah penggugat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe terkait perkara melawan hukum. Stefan sudah beberapa kali tidak hadir di ruang sidang hingga membuat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe harus kembali kecewa. Sidang masih mengagendakan upaya mediasi atau perdamaian. Vincent hanya ingin bicara dengan mantan rekan bisnisnya tersebut untuk secepatnya menyelesaikan perkara tersebut. Menurut Vincent, Stefan sebagai pihak penggugat justru takut bertemu dengannya dan Jessica. Perkara di pengadilan itu bermula ketika Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar melaporkan Stefan ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis hingga merugikan 9,8 miliar rupiah. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Prosedur mediasi, tetapi kembali lagi, apa yang mau dimediasikan belum juga mencapai titik hasil yang sama di antara para pihak. Ini kan equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Sebagaimana klien saya sekaligus sebagai tergugat, dia juga punya hak untuk meminta apa ya, CSB hadir secara langsung, tidak melalui kuasa hukum. Tadi disampaikan oleh Pak Vincent ya, kita tanggalkan dulu itu masalah pasal, masalah aturan, masalah kuasa hukum, dan saya pun siap selaku kuasa hukum. Kita tidak mengompor-ngompori, bahkan kita mundur, tapi CSB mau nggak hadir kan begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita ditanyakan nanti sama kuasa hukum. Berarti hari ini memang prinsipal sendiri tidak hadir. Ya, sebagaimana teman-teman lihat, tidak ada kan begitu. Alasannya mungkin Bang menyampaikan alasannya atau tidak? Tadi ada masuk dalam materi mediasi, kita tidak ingin melampaui batas kewenangan ya, karena mediasi kan sifatnya tertutup juga. Kalau kami sampaikan kan juga kita tidak menghargai apa yang menjadi rahasia dari pengadilan. Kan begitu. Terus tadi tidak ada pencapaian apapun, kesepakatan apapun. Penawaran dari pihak lawan, kan begitu. Tetapi kembali lagi, klien saya, Bu Jessica dan Pak Vincent tetap pada prinsipnya, sebelum masuk pada pokok materi apa yang mau ditawarkan untuk damai, terlebih dahulu person ketemu person. Hati ke hati lah. Kan begitu. Kan mediasi kan damai. Jadi kita tetap hormatin kuasa hukum kita dan juga pasal-pasal, tapi buat saat ini kita lupain itu dulu. Kita benar-benar ngomong hati ke hati biar bisa damai. Itu yang saya ingin dan juga istri saya. Berarti tetap pada mediasi ya lanjutannya? Iya, tetap memberikan kesempatan 1 minggu lagi kan. Ada prinsipnya dari Bu Jessica, Pak Vincent ini terbuka juga, bukan orang yang maksudnya karena ada masalah terus melihat hal harus perang. Tidak ada begitu.
kan siapa kita, tetapi kembali lagi apakah dia mampu untuk menghadirkan si kuasa hukumnya ya, mampu menghadirkan prinsipalnya, kan di situ. Hargailah kaidah-kaidah hukum. Kita masukkan di situ. Kak sendiri cukup kecewa dengan sikap mereka prinsipal yang tidak hadir juga hari ini. Tidak hadir. Iya, saya kecewa sekali ya. Saya sudah berusaha sebagai warga negara yang baik. Saya selalu menghadiri sidang, mediasi, panggilan-panggilan. Saya selalu hadir karena saya pengen ini bisa cepat selesai. Tapi entah mengapa yang di sana alasan terus. Jadi saya nggak tahu ya gimana kuasa hukum yang di sana, apakah maunya kemana gitu. Ya, jadi begini juga ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kan berkaitan dengan LP daripada klien kami juga di Polda Metro, kan begitu kan. Gugatan yang ada sekarang itu tetap berkaitan dengan LP yang ada di Polda Metro. Itulah awal dari mana terjadinya hubungan hukum ini. Dan kita mau menginformasikan, sekalipun ya di dalam gugatan ini, penggugatnya adalah CSP, klien kami hadir. Tetapi di laporan polisi yang klien kami memasukkan, apakah CSP hadir? Berita selanjutnya datang dari penyanyi Pinkan Mambo, akui pernah jadi simpanan seorang artis. Penyanyi Pinkan Mambo mengaku pernah menjadi simpanan pria yang dikenal sebagai artis berinisial G. Pinkan Mambo menjadi simpanan artis saat belum menikah. Pinkan Mambo menolak menjelaskan identitas artis berinisial G tersebut. Ia sebenarnya tidak ingin menceritakan kisah masa lalunya karena merupakan aib hidupnya. Saat ini ia bahkan sudah mengakhiri pernikahan ketiganya dan bercerai dengan Steve Wantania. Pinkan Mambo sempat bimbang memikirkan rumah tangganya dengan Steve Wantania. Ia ingin mempertahankan pernikahan ketiganya, namun setelah mempertimbangkannya, Pinkan Mambo memilih untuk bercerai. Ia kini berharap segera mendapatkan pasangan baru setelah bercerai dengan Steve Wantania. Dari pernikahannya itu, Pinkan Mambo memiliki 3 orang anak. Sebelum menikah dengan Steve Wantania, Pinkan Mambo pernah menikah dengan Maizal Reza Tobroni pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2005, Pinkan Mambo menikah untuk kedua kalinya bersama dengan Sandi Sanjaya dan bercerai pada tahun 2009 lalu. Berikut wawancara dengan Pinkan Mambo. Berita gue maksudnya ya udahlah, gue kan kuat orangnya, ini gue nggak usah marah-marah, nggak level juga marah-marah. Tapi awal munculnya cerita itu tadi obrolan soal simpanan itu dari mana awalnya? Terus kakak taunya dari mana? Ya aku nggak tahu, pokoknya pas aku di Ambiar gitu, di briefingnya dari rumah, oh mau gosip-gosip loh ya gitu. Terus ternyata pas sampai sana, jadi kamu punya simpenan artis depannya G gitu-gitu deh, pokoknya aku shock banget, kaget gitu. Itu kan ditonton semua orang, jadi kayak baru aja kemarin aku baru jelek-jelekin masalah vlog sama Maya. Itu juga aku juga kesel 2 kali. Aku kesel tuh gara-gara menurut aku sih Mayanya bohong. Maksudnya? Ya Maya bohong bilang kalau Pinkan itu nggak disiplin, itu totally salah banget. Dan aku tuh orangnya disiplin banget, on time banget. Kok bisa aku dibilang nggak disiplin? Tuh walaupun aku pakai rok mini, tapi aku orangnya disiplin banget. Terus udah gitu dibilangnya aku kasih kamu pilihan, kamu boleh kabur ke luar negeri karena kamu hamil nggak ada papanya. Terus kayak Maya kan ngomong kenceng gitu kan, jadi aku kan males berantem, ngerti gak sih, kayak aku juga bilang aja, tapi kan aku kan bahasanya lebih lembut, aku kayak tapi sumpah deh Bun, aku tuh seinget aku nggak ada pilihan itu. Nah bahasa aku kan gitu. Oh dia kan ngomongnya, iya orang kayak gini gitu kan. Jadi kan netizen kan mendengar yang paling kenceng ngomongnya. Nah mungkin sometimes terus pada bilang, makanya kalau kamu sahabat aku pada bilang, kalau kamu ngerasa nggak kayak gitu harusnya kamu gituin balik gitu. Oh jangan nggak baik ya, jangan pencemaran nama baik ya, nggak ada waktu itu opsi seperti itu kayak gitu. Jadi ya udah netizennya jadi terus diekspos, katanya Pinkan nggak disiplin lah, gini lah gitu. Itu salah banget teman-teman. Tapi ya kali deh kalau aku misalnya mau buka gitu, ya aku juga tahu semua istilahnya. Tapi
ini kan kita ketemu maksudnya mau rujuk tapi malahan bikin gara-gara, ngerti gak sih? Maksudnya kita mau baik, bukan baik aneh kayak gitu, tapi malahan kayak aku nggak seneng lah. Tapi kayak coba dibayangin kalau vlog, kalau aku emosi pasti bilang, ngapain ngada-ngada itu? Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Dia bilang nggak ada. Terus dia bilang, ayo yang jelek siapa? Terus aku bakalan emosi, nanti bakalan aku. Waktu malam itu ya, waktu itu kemana ayo? Setiap malam aku nungguin kemana. Nah, ini baru clue. Kalau aku mau buka-buka dia gitu kan jadi emosi, jadi jelek dong vlognya. Nah aku kan dari dulu kan tipe-tipenya bukan yang jelek-jelek, sampai hari itu pun lihat aja gaya aku ngomong. Aku kan nggak ada jelek-jelekin orang, di situ kan kayak happy, namanya baru ketemu, udahlah ngapain, udah yang lalu udah. Terus sampai gue jelasin kan dengan niat baik gue, udah yang penting ternyata selama ini kita miskom ya. Itu udah aku sebenarnya udahlah miskom aja lah namanya gitu aja. Tapi setelah itu, tapi malahan kayak aku dijelekin gitu kan. Ya udah aku bilang ke manajemen aku, kalau ya masa udah sebenarnya gue mau buat konferensi pers, semuanya pada datang wartawan. Aku tuh klarifikasi kalau berita yang dia bilang itu nggak ada di opsi. Kalau ada berita aku kabur dulu, terus anaknya lahir, aku suruh balik lagi ke Indonesia. Terus kalau ada mah aku pilih. Coba kalian mikir deh secara pinter. Aku udah jadi artis, mana mungkin aku mau nyanyi di kafe lagi? Mana mungkin aku kan dia bilang soalnya kamu tuh maunya duit. Ya mau duit kan nanti balik lagi juga punya duit. Daripada keluar dari Ratu kan udah nggak punya duit, masa gue nyanyi di kafe lagi? Jadi dari situ aja nggak masuk akal, tapi gak sih? Kalau ada pilihan itu nggak mungkin dong gue nggak ambil pilihan itu. Nah kalau emang pilihan yang lainnya mungkin gue budek. Anggap aja gue budak, tapi gue masih inget dengan sangat rinci pilihan apa. Kalau gue budak ngapain gue nangis waktu itu? Kayak gue baru buka suara. Berita selanjutnya, dengan latihan keras, Raffi Ahmad siap melawan Desta dalam lomba tenis. Vindes Media menggelar pertandingan olahraga Vindes Sport tiba-tiba tenis yang akan diselenggarakan di tenis indoor Senayan. Di tenis indoor Senayan. Artis Raffi Ahmad menjadi salah satu peserta yang akan bermain tenis melawan Deddy Mahendra Desta alias Desta. Selama beberapa bulan terakhir, Raffi Ahmad mengaku sudah berlatih tenis karena sudah lama tidak bermain olahraga. Suami Nagita Slavina ini pun menjelaskan jadwal latihan tenisnya selama beberapa bulan terakhir. Pasalnya, Raffi Ahmad mengaku akan serius dalam menjalani kompetisi ini. Selain secara fisik, Raffi Ahmad mengaku dirinya juga mempersiapkan diri secara mental. Kompetisi terbuka ini akan menghadirkan pertandingan ganda campuran yaitu Wulan Guritno bersama dengan Gading Martin melawan Enzi Storia bersama Dion Wiyoko. Berikut wawancara dengan Raffi Ahmad. Udah mau, Raffinya udah mau. Ya, Mas agak minggiran. Nah, kita ngerti kok. Mundur dikit, sorry, mundur dikit. Mundur dikit, sorry. Yuk. Ya, Vi, gimana Vi? Persiapan jelang pertandingan. Iya, persiapannya ya cukup. Saya juga nggak pengen mengecewakan Vindes yang udah bikin acara ini. Jadi latihannya udah hampir 4 bulan. Gue juga banyak waktunya juga bener-bener dedikasi lah, karena kalau tenis ini ya gue terakhir main tenis itu terakhir SMP, jadi udah banyak hilang juga pukulan-pukulannya. Karena nonton juga nanti 3.000 orang, dan juga Vindes juga bikinnya serius. Jadi gue juga nggak pengen asal-asalan, maksudnya cuma datang langsung main, nggak. Menang kalah itu urusan belakangan. Yang paling penting gue bisa tunjukin kalau bisa bermain tenis dengan baik dan benar dan menghibur, dan mainnya juga serius gitu, bukan main yang bercanda-bercanda. Karena Desta juga basicnya cukup bagus lah dia, jadi gue juga berusaha untuk ngejar supaya bisa menyimbangin dia. Tapi gimana latihan sendiri gimana? Waktu gue udah hampir 4 bulan, 2 bulan pertama latihannya seminggu 4 kali, dan sebulan terakhir ini udah hampir setiap hari lah latihannya. Tapi ini karena udah pas hamin 7 udah mainnya, kemarin istirahat dulu 2 hari, nanti hamin 3 lah baru latihan lagi untuk supaya nggak hilang gitu.
Tapi yakin gak sih bisa ngalahin Desta sendiri? Ya intinya nggak ada yang nggak mungkin. Ini kan kalau saat match gini skill itu penting, tapi yang lebih penting nanti adalah mental. Jadi gue juga mempersiapkan mental juga. Yang nonton pasti ini kan gue juga bermain di tempat fitness juga. Ibaratnya kalau main bola nih gue main tandang, jadi gue main kandang lawan. Jadi tantangannya gimana gue bisa menguasai ambience nanti saat pertandingan, dan juga menguasai gimana ritme supaya mental nggak jatuh dan bisa tetap menjaga pola-pola yang udah dilatih waktu kemarin nanti. Tapi ini olahraga sendiri karena ada pertandingan atau memang sebelumnya lagi rajin olahraga sih? Enggak, gue tuh sekarang emang udah suka olahraga sih. Waktu itu ambil bola, tiap hari basket setiap hari. Sekarang kebetulan aja pas kemarin juga lagi main bola lagi agak jenuh. Karena kan pas sore itu gue ada acara juga. Kalau main bola kan harus 22 orang main. Jadi waktu itu pas sore juga gue ada live. Terus juga main basket juga sama. Nah, main tenis itu gue cuma bisa sendiri kan sama coach kan. Jadi udah di jam 6 pagi deh. Jadi gue setiap hari itu jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi sampai jam 8 sebelum aktivitas mulai gitu. Jadi kalau main bola, basket tuh harus sore malam nunggu temen-temen kan. Kebetulan aja ada event ini juga, jadi ya udah diseriusin. Gimana juga hobi tenis gimana? Iya, Gigi juga dia senang. Ya kalau Gigi dia senang olahraga. Yang penting 3 menit supaya keringetan. Tapi kalau Gigi masih newbie banget. Cuman dia support banget lah untuk tenis. Kemarin sempat ketemu sama Erina sama Kaisang. Erina katanya ngefans sama Ciko. Iya. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Katanya mau bantu jedar juga, memang betul katanya mau bantu jedar. Iya, kita kalau teman susah nanti kita tolong. Ya. Thank you, Joko. Rapinya udah mau. Mas, Ya. Mas. Mas agak minggiran. Nah, kita ngerti kok. Berita selanjutnya datang dari Andre Irawan bantah tuduhan selingkuh oleh Roro Fitria. Pemain film Roro Fitria menuding Andre Irawan telah selingkuh hingga merusak biduk pernikahannya yang baru berumur sebiji jagung itu. Andre Irawan membantah tudingan perselingkuhan yang sering dilakukannya di bengkel miliknya. Suami Roro Fitria membawa 2 saksi saat sidang lanjutan perceraiannya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa siang. Saksi tersebut adalah adik dan karyawan bengkel Andre Irawan. Namun, saksi-saksi tersebut mengaku tidak mengetahui banyak kisruh perkawinan Roro Fitria dan juga Andre Irawan. Tidak hanya ritual tertentu, Roro Fitria juga pernah disebutkan Andre Irawan menggunakan obat-obatan terlarang. Sebelumnya, Roro Fitria membantah sering mencari sensasi supaya terkenal di industri entertainment Indonesia. Roro Fitria bahkan dituding mempersulit pertemuan Andre Irawan dengan anaknya Muhammad Sultan. Berikut wawancara dengan Andre Irawan. Adik saya bimbing istri saya nyanyi sampai bisa menyusui, sampai bisa dia gimana sepantasnya jadi ibu, karena kan kebenaran umurnya sama nih antara Ica adik saya yang jadi saksi tadi dengan Nyai sama, dan tanggal lahirnya juga sama 29 Desember. Saya tahu mata kerasnya, cuma dia jelaskan bahwa kalau nyusui harus kayak gini Kak. Intinya dia ngajarin, karena sama posisinya adik saya itu waktu dia nikah pun selalu sendiri ya, karena ibu saya juga udah nggak pernah, istilahnya kalau udah menikah seorang perempuan itu, kalau keluarga kita ya karena ngerti ya cukup dikasih pendidikan agama yang cukup baik, jadi kalau udah menikah seorang perempuan ya udah dilepas, jadi itu tanggung jawab suaminya, nggak ada ikut campur orang lain atau apapun. Dan di situ tadi Ica jelasin bahwa sampai hal yang kecil pun sampai Ica mau Nyai itu bisa menyusui selayaknya ibu, itu aja sih. Ada lagi saksi saya. Satu lagi beneran dari mekanik saya bengkel, yang emang dia itu cerita tadi bahwa dari dia sekolah pun udah ngikutin bengkel saya, karena kan kadang-kadang bawa bengkel saya udah baru yang nggak ini, padahal kan karyawan saya pun bayangin dari SMA itu udah ngefans dengan Cem Modified. Nah, tiba-tiba yang ditanya pertanyaannya ada modal atau enggak gitu kan, ada modal. Ya mereka cerita pada emang yang bayar gaji saat
bengkel saya hargai dengan nama bayar roh gitu itu ya pasti lewat dia gitu kan. Tapi semua pemasukan bengkel. Jadi yang selama ini dia bilang bahwa saya nggak punya kerjaan dan saya udah disebutkan dengan tadi saya nggak mau nyeting karena masalahnya gini, saat saksi kita setting dan disumpah Quran dia bohong, saya juga bagian dosanya gitu aja. Jadi saya berpikirnya panjang, udah apa yang ditanya jawab aja dengan apa adanya. Dia nggak ada yang apa bluffing, ngada segala macam. Jadi pengalaman dia masuk 2015 dia masuk bengkel, 2020 dia masuk lagi karena dia berpikirnya wah abang makin gede nih bengkelnya ya kan dengan ada bayar ya ternyata ya malah tambah nggak ada gitu kan. Sekarang dia tetap jalan dan dia sampai sekarang masih bantuin bengkel saya di rumah ibu saya. Karena ini emang orang custom sih satu orang ini. Tadi ke sana bilang saksinya banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dan malah Statementnya. Jadi yang nggak tahu ini masalah rumah tangga. Kayak adik saya ditanya soal masalah apa tuh? Iya, ditanya masalah pertengkaran, tahu nggak penyebabnya, tahu nggak gitu. Karena itu masalah keluarga dan kemudian Pak Andre juga nggak menceritakan ke keluarga juga gitu loh, karena masalah keluarga ya. Jadi mereka nggak akan tahu gitu loh, apa penyebabnya pertengkaran itu gitu. Yang nggak tahu itu sih sebetulnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya Ya, maksa ya, menggiring bahwa harus tahu gini nggak bisa lah. Saya udah bilang ini orang yang ngerti agama atau nggak kelihatan gitu. Kalau orang ngerti agama, hal apapun dalam rumah tangga kakaknya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Putiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.